selamat siang teman-teman semua. Siang. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian telah hadir dan menyempatkan diri kalian dalam mengikuti kegiatan katekesi kami pada hari ini. Sebelumnya, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apa itu katekesi dan nanti akan kami jelaskan. Dan kami selaku kelompok 6 untuk mengisi mata kuliah katekesi umat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Fanti Tamara. Perkenalkan, nama saya Anggela Rumiwati. Perkenalkan, saya Tiara Susulia. Saya Jurneta. Saya Widiana Siska Ismawati. Saya Flaviana Brigita Lewis. Baik, mungkin sebelum memulai lebih lanjut katekesi umat ini, kami mengajak teman-teman semua untuk berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita angkat tanah kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat nafas kehidupan yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Kami mohon kasih dan penyertaan Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya katekesi kami ini. Hanya ini doa dan permohonan dari anak-anakmu demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di sini kalian sudah mendengar apa itu katekesi, dan mungkin udah ada beberapa teman-teman yang tahu apa itu katekesi. Nah, di sini kami menggunakan katekesi model Sotarkae. Nanti akan dijelaskan sama rekan saya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu katekesi model Sotarkae. Model Sotarkae adalah merupakan suatu masalah sosial yang berbentuk seperti dokumen. Dokumennya itu seperti contohnya seperti ada peristiwa, fakta yang berupa suatu video, visual dan lain-lain. Teman-teman tadi kan sudah mendengarkan apa itu katekesi model Sotarkae kan. Nah, jadi di sini kami akan menampilkan video, yaitu sebuah berita di mana tentang pembunuhan seorang wanita. Baik, simak video selanjutnya. Dari Jakarta kita ke Madura, pemirsa. Pelaku pembakar wanita di Desa Banjar, Bangkalan, Madura ditangkap polisi di rumahnya dan diketahui sebelum dibakar, pelaku ini terlebih dahulu membunuh korban dengan senjata tajam. Pelaku tak lain adalah kekasih korban, M. Maulidi Al-Izak alias Welet, yang membunuh korban karena korban menolak dibawa ke dukun pijat untuk menggugurkan kandungannya. Korban minta pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan guna menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad korban ke tempat bekas pemotongan kayu dan membakarnya. Sejumlah barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian, dan atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan AKBP Febri Ismanjaya selaku Kapolres Bangkalan. Selamat pagi Pak Febri. Selamat pagi Mbak Rati dan Mbak Martina. Selamat pagi Pak Febri. Selamat pagi Mbak Martina, selamat pagi. Baik, Pak Febri, kami ingin tahu Pak, bagaimana kemudian pihak kepolisian bisa menangkap pelaku dan juga mengungkap mengenai peristiwa ini? Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya kami sampaikan bahwa kronologis kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember, mana sehari sebelumnya pada tanggal 30 November ini korban dan tersangka sudah ada komunikasi. Itu pada hari Sabtu korban berkomunikasi dengan tersangka untuk bertemu. Tetapi karena tersangka ini ada kegiatan sehingga esok harinya baru bisa ketemu. Dan pada saat hari Minggu itu ketemu, tersangka mengajak korban untuk ke
Desa Banjar untuk melakukan tindakan menggugurkan kandungan korban. Tapi pada saat menuju di tempat peristiwa pengguguran itu, korban dan tersangka terlibat cekcok sehingga kalau tersangka ini menghabisi korban dengan menggunakan senjata tajam. Dan hanya itu setelah melakukan pembacokan terhadap korban, tersangka ini membawa korban ke salah satu rumah kosong yang ada di sekitar TKP dan melakukan pembakaran terhadap tubuh korban. Seperti itu Mbak yang kami laporkan. Dan pada saat itu juga warga mendapati ada salah satu rumah yang ada kobaran api, sehingga pada saat itu warga melaporkan kepada polsek terdekat. Sehingga kami dari Polres Bangkalan berkoordinasi langsung melakukan TKP, sehingga pada saat di TKP menemukan ternyata yang dibakar ini adalah manusia. Dan di TKP juga kami berhasil mengamankan barang bukti. Dari barang bukti itulah kami bisa mengetahui titik tersangka, yaitu dari handphonenya. Karena dari cat-cat handphone tersebut ada bukti-bukti transferan dari tersangka ke korban. Sehingga kami bisa mengetahui identitas korban dan tersangka. Seperti itu Mbak kami laporkan. Baik, Pak Kapolres, sudah berapa lama hubungan antara keduanya? Dan background dari pelaku ini, pekerjaan sehari-harinya, apakah memang ada catatan kriminal atau tidak? Seperti apa, Pak? Jadi dari keterangan tersangka, mereka ini belum lama pacaran, dan salah satu korban ini adalah seorang mahasiswa juga, termasuk tersangka adalah mahasiswa juga di salah satu perguruan swasta yang ada di Bangkalan. Seperti itu. Oke, Pak, untuk pelaku ini ancamannya seperti apa, Pak? Jadi setelah kami mengumpulkan barang bukti, terus bukti-bukti yang ada di TKP, keterangan-keterangan dari tersangka, kami melakukan gelar perkara. Dan untuk pasal yang kami kenakan itu pasal 340, subsidi pasal 338 dengan ancaman maksimal paling lama 20 tahun dan pidana mati atau seumur hidup. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih banyak AKBP Febri Isman, Kapolres Bangkalan yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu Bapak, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Nah, baik teman-teman, tadi kan sudah melihat video yang kami tampilkan. Nah, setelah melihat kasus tersebut, bagaimana reaksi teman-teman terhadap kasus tersebut? Apakah kalian bisa menceritakan kembali apa yang telah kami tampilkan tadi? Menurut saya ya, tentang masalah tadi kan katanya ada pembunuhan itu akibat katanya mau menggugurkan kandungannya. Mungkin itu gara-gara pergaulan bebas juga. Mungkin kurang pengawasan dari orang tua juga bisa mempengaruhi hal tersebut. Jadi menurut saya kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi, karena kasihan ya wanita-wanita yang kayak kita ini kan masih mahasiswa, jadi kayak masih tanggungan orang tua gitu. Jadi kayak gitu tuh sia-sia aja kita kuliah kan. Udah itu aja sih. Baik, terima kasih kepada teman kita yang telah memberikan reaksi terhadap kasus yang telah kita lihat bersama. Mungkin dari kasus tersebut memberikan kita pelajaran bahwa dari hubungan berpacaran itu sebaiknya jangan terlalu berlebihan karena mengakibatkan kerugian yang benar-benar fatal. Contohnya tadi telah terjadinya seperti kayak pencabulan, pemerkosaan. Karena kan tadi si wanita diminta untuk pasangannya ini menggugurkan kandungannya di dukun pijat, tetapi si wanita itu tidak mau. Teman-teman, dari kasus tadi yang kalian lihat, apa yang terjadi pada kasus tersebut? Apakah teman-teman ada yang bisa menjawab? Menurut saya, apa yang terjadi pada kasus tersebut?
Setelah saya menonton video tadi, saya mendapatkan judul yang pria bunuh dan bakar pacar. Pada saat itu juga pacar tersebut sedang hamil. Terima kasih. Terima kasih kepada teman yang telah menjawab pertanyaan kami pertama. Baiklah, yang selanjutnya adalah gejala-gejala atau akibat apa sih yang muncul dari peristiwa atau masalah tersebut? Kepada teman-teman. Ya, menurut saya tuh gejala-gejala atau akibat apa yang muncul dari peristiwa atau masalah tersebut, menurut saya tuh adanya pergaulan bebas dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pacar tersebut, dan nafsu dari si cowoknya itu kepada perempuan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Teman-teman, mari kita lanjut. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam peristiwa atau masalah tersebut? Siapa yang dapat menjawab? Setelah saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Jadi saya tidak ada yang diuntungkan di sini karena masa depan si cewek ini berhenti sampai di mana dia nih tidak bisa hidup lagi karena laki-laki yang telah merusak. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, Sinta. Di pertanyaan tersebut, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Dari peristiwa tersebut sih, yang tidak ada sih yang diuntungkan, yang lebih banyak tuh dirugikan, terutama pada orang tuanya. Yang kedua, karena masa depannya. Yang ketiga itu karena dia juga sudah meninggal. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab. Mari kita beri aplaus. Baiklah teman-teman, kita masuk ke nomor yang keempat, pertanyaan yang keempat. Apa yang menjadi sebab atau akibat peristiwa masalah tersebut? Teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab? Ini mungkin disebabkan oleh adanya pergaulan bebas sehingga mengakibatkan adanya pembunuhan dan seorang wanita tersebut hamil di luar nikah. Baiklah, terima kasih kepada Ayu telah menjawab pertanyaan. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi di lingkungan sekitar kita. Baik, selanjutnya apa yang menjadi akar atau sebab utama dari permasalahan tersebut? Nah, bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, silahkan dijawab. Saya akan menjawab apa yang menjadi akar sebab utama kasus tersebut yang ditayangkan tadi. Menurut saya pribadi ya, karena akar sebab utamanya tersebut itu karena pergaulan bebas dan juga kurang dukungan dari kedua orang tua, sehingga hubungan mereka dua ini akan menyebabkan masa depan mereka hancur. Sekian, terima kasih. Bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau menjawab dari pertanyaan tersebut? Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Bella. Apa yang menjadi akar sebab utamanya? Kemungkinan menurut saya si pria ini tidak mau bertanggung jawab karena telah menghamili wanita ini. Maka dari itu pria ini membakar atau membunuh pacarnya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Kita beri aplaus untuk mereka. Baik teman-teman semuanya, tadi kan kita udah menjawab pertanyaan dari 1 sampai 5. Dan sekarang kita akan merumuskan apa yang menjadi tema atau pokok dari suatu permasalahan tersebut. Menurut teman-teman semua, apa sih tema yang cocok untuk kasus tersebut? Dari kasus tersebut, tema yang cocok dalam ini adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Itu saja sih yang cocok dari tema tersebut. Terima kasih. Jadi untuk apa yang menjadikan tema, mungkin ada teman-teman yang lain untuk menyampaikan dan memberikan tema yang sesuai dengan kasus kita tersebut. Menurut teman-teman, apakah ada lagi bisa menjadikan salah satu motivasi kita ke depannya? Bagaimana teman-teman? Baik,
Menurut saya tema yang cocok untuk ini adalah akibat dari pergaulan bebas. Itu saja. Baik. Mungkin tema yang dari teman-teman ambil tadi yang pertama kan adanya kurang dari orang tua, yang kedua adanya pergaulan. Memang benar sekali di dalam video tersebut ada kurangnya relasi dengan orang tua, adanya pergaulan bebas, dan itu juga kan kita tahu sendiri bahwa di situ adalah salah satu mahasiswi juga di salah satu universitas. Baik, menurut kami tema yang kami ambil itu adalah ketika nafsu dan ego menghancurkan nilai kemanusiaan. Mengapa kami mengambil tema ini? Karena nafsu dan ego itu sama-sama menghancurkan salah satu manusia. Contohnya, dari nafsu si laki-laki membuat si wanita akan melendung dan mengalir. Dan karena ego, salah satu dari pasangan tersebut bisa mengakibatkan manusia itu hilang nyawanya dan meninggal dengan keadaan yang tragis. Bahkan bisa dikatakan bahwa pembunuhan itu memang benar-benar terjadi di luar perkiraan si wanita tersebut, karena si wanita tidak ingin menggugurkan kandungannya ke tukang pijat. Baiklah, sekarang kita akan melihat di Galatia bab 5 ayat 19 sampai 21. Kepada teman-teman dipersilakan untuk membacakannya. Kepada Mary, dipersilakan. Galatia bab 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percaya bulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah dilakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Baiklah, terima kasih kepada Mary karena sudah membacakan ayat dari Galatia bab 5 ayat 19 sampai 21. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa dari sini perbuatan daging adalah nyata, yaitu tentang percabulan. Dari sini kita dapat belajar bahwa kita harus bisa menahan ego kita, menahan nafsu kita untuk tidak berbuat seperti yang telah terjadi pada kejadian telah kita lihat, bagaimana itu dapat menghancurkan masa depan kita juga. Dari situ kita belajar bahwa perbuatan nafsu ego itu bukan hanya datang dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Kesadaran kita itu perlu, dan dari situ kita dapat melihat bahwa kita boleh berbuat dengan apa yang telah menjadi masa depan kita. Jika masa depan itu, jika perbuatan itu salah atau merusak masa depan kita, jangan lakukan itu. Tetapi jika itu membuat masa depan kita baik, kita boleh melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Baiklah, hanya ini dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu apa tindakan yang dapat dilakukan agar kasus tersebut tidak terjadi lagi di sekitar kita? Baiklah, kepada teman-teman dipersilakan untuk menjawab. Kepada Sinta dipersilakan. Baik, apa tindakan yang dapat kita lakukan agar kasus tersebut tidak terjadi lagi di sekitar kita? Nah, yang pertama itu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua itu kita boleh berpacaran, tetapi jangan kita harus menyerahkan tubuh kita itu kepada laki-laki. Terus kita juga harus mendekatkan diri kepada orang tua, dan orang tua itu harus tahu apa yang kita lakukan. Itu saja dari saya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada pengalaman atau kejadian yang terjadi di tempat kalian pada kasus tersebut, contohnya seperti ini. Apakah ada? Kalau ada, dipersilakan untuk menceritakan kepada kami. Ada Oka, dipersilakan. Saya akan menceritakan kasus sama sih seperti di kampung saya. Saya melihat itu kebanyakan perempuan hamil di luar nikah karena
pergaulan bebas. Dan si laki-laki ini tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya laki-laki ini meninggalkan perempuan ini. Dan laki-laki tersebut melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ini ada cerita dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Oka karena sudah menceritakan pengalamannya di kampungnya sendiri. Terima kasih, mari kita beri aplaus. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau. Oke, kepada Fanti dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin ada sedikit cerita mengenai tentang kasus tersebut. Yang saya amati di sekeliling saya atau di lingkungan saya. Adapun kejadian-kejadian seperti itu sepertinya sangat-sangat benar-benar sering terjadi di lingkungan kita karena adanya perbuatan-perbuatan asusila yang tidak menyenangkan hati, bahkan sampai mengakibatkan bunuh diri kan. Mungkin cerita di tempat saya ini hampir sama dengan kasus tersebut. Yang pertama, karena adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan seorang cewek itu hamil di luar nikah. Mungkin tanpa sengaja ataupun sengaja, kedua belah pihak ini sama-sama merencanakan seperti aborsi, namun tidak dapat aborsi dan si wanita ini dipukul oleh pasangannya sehingga mengakibatkan luka-luka lebam pada wajah dan tubuhnya. Menurut saya, tindakan yang dapat dilakukan agar kasus tersebut tidak terjadi lagi di sekitar kita mungkin dengan salah satu kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan, lebih menambah relasi dengan orang tua, terbuka dengan orang tua apapun yang terjadi, dan kita sebagai anak muda dapat menambah pengetahuan melalui komunitas-komunitas seperti kita itu mengikuti kegiatan OMK, rohani-rohani. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Fanti karena sudah menceritakan pengalamannya. Mari kita beri aplaus. Baik, sekian pemaparan materi tentang KTKC model setar kaya kami. Mungkin banyak kata-kata yang kurang dan banyak kesalahan di antara kami mohon maaf karena ini juga masih proses belajar. Sebelum kami mengakhiri KTKC kami, mari kita tutup dengan doa. Kami persilakan. Baiklah teman-teman, mari kita ambil sikap berdoa. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk hari ini karena Engkau memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari apapun. Kami juga berterima kasih kepadamu karena bisa melakukan KTKC kami dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman kami. Hanya itu anakmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.